Selamat sore semuanya. Pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan soal nomor 2 UTS Mekanika Fluida. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Pushel. Hukum ini itu adalah menyatakan bahwa cairan yang mengalir melalui suatu pipa kecepatannya itu berbanding lurus dengan penurunan tekanan dan pangkat 4 jari-jarinya. Oke, kita input gambar terlebih dahulu. Oke. Oh, bentar. Oke, jika kita perhatikan gambar berikut, maka kita dapat mengilustrasikannya bahwa jari-jarinya ini R kecil dan panjangnya ini L, di mana di sini ada tekanan P1 dan di sini ada tekanan P2, seperti itu. Maka kita juga uh, maka itu gaya pergerakan. Jadi dari gambar tersebut kita dapat mengetahui gaya pergerak penggerak gaya penggerak ya gaya penggerak pada silinder akibat perbedaan tekanan. Itu dapat dinyatakan dengan F pressure ya, itu sama dengan delta P pi R kuadrat. Atau dapat kita tulis F pressure-nya ini sama dengan P1 dikurangi P2 pi R kuadrat. Ini. Dan dari gambar ini kita juga tahu bahwa ada gaya viskos. Gaya tarik viskos yang dapat dinyatakan dengan F viscosity itu sama dengan min eta 2 pi RL dV per dr. Dan dalam kondisi kesetimbangan, ini dalam kondisi kesetimbangan, yang mana kecepatannya itu konstan ya, maka gaya total itu akan sama dengan 0. Sehingga dapat kita tulis bahwa F pressure ditambah F viscosity itu sama dengan 0. Sehingga P1 dikurangi P2 pi R kuadrat ditambah maaf. Ini P1 dikurangi P2 pi R kuadrat itu ditambah min eta 2 pi RL dV per dr sama dengan 0. Sehingga dapat kita peroleh bahwa dV per dr itu sama dengan P1 dikurangi P2 pi R kuadrat per eta ya per eta 2 pi RL.
Atau juga dapat kita tulis bahwa dV per dr itu sama dengan P1 dikurangi P2 dikali R per 2 eta L. Dan kita ketahui dan kita dapat mengetahui secara empiris bahwa gradien kecepatan itu akan terlihat seperti pada gambar berikut. Oke, saya input dulu gambarnya. Oke, ini. Ini di sini. Oke. Ini adalah gradien kecepatan. Yang mana sumbu Y itu adalah velocity. Sedangkan sumbu X itu adalah radius. Dan kita tahu bahwa di bagian tengah, ya, di bagian tengah, kita bisa tahu bahwa R itu sama dengan 0. Nah, ini biar jadi berbeda. Di bagian R sama dengan 0, terus dV per dr ini juga sama dengan 0, dan V-nya ini maksimal atau maksimum. Ya, sedangkan di bagian tepi, kita bisa tahu bahwa R-nya ini sama dengan R besar, di mana V ini sama dengan 0. Dan dari persamaan gradien kecepatan tersebut, dan dengan batas gradien kecepatan empiris, dapat dilakukan integrasi untuk mendapatkan ekspresi kecepatan. Sehingga diperoleh bahwa integral dV dengan batas bahwa V batas atas 0 sama dengan P1 dikurangi P2 per 2 eta L integral R dr dengan batas atas R besar dan batas bawah R kecil gitu kan. Sehingga kita dapat peroleh bahwa VR itu sama dengan P1 dikurangi P2 per 4 eta L dikali dengan R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat. Seperti ini. Dan kita juga tahu bahwa persamaan kontinuitas yang memberikan flux itu untuk memberikan kecepatan variabel. Jadi di sini juga ada persamaan kontinuitas. Ya, oke, bentar. Saya tulis yang baik dulu. 1, 2, 4. Oke, yang mana persamaan kontinuitas ini adalah dV per dt itu sama dengan integral V dr. Sehingga dengan demikian akan kita peroleh bahwa dV per dt itu sama dengan integral V dA. Yang mana kita juga tahu bahwa V itu sama dengan ini integral P1 dikurangi P2 per 4 eta L, ya. Ini dikali R kuadrat, R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat, di mana dA-nya adalah 2 pi R dr. Ini dengan batas atas R dan batas bawah 0. Sehingga kita peroleh bahwa pi P1 dikurangi P2 ini sama dengan 2 eta L, jadi ya, integral dari R besar kuadrat dikali R dikurangi R pangkat 3 dr dengan batas atas R dan batas bawah 0. Sehingga kita peroleh bahwa pi P1 dikurangi P2 per 2 eta L itu dikali dengan R besar pangkat 4 per 2 dikurangi R besar pangkat 4 per 4. Sehingga dapat kita peroleh bahwa dV per dt itu sama dengan pi dalam kurung P1 dikurangi P2 dikali R pangkat 4 itu per 8 eta
L. Dan inilah yang disebut sebagai hukum Pushel. Ini hukum Pushel. Hukum Pushel. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Pascal. Hukum Pascal. Nih, jadi hukum Pascal itu berbunyi bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Di mana hukum ini itu menggambarkan bahwa setiap kenaikan tekanan pada permukaan fluida itu harus diteruskan ke segala arah pada fluida tersebut. Dan kita input gambar terlebih dahulu. Ini, oke. Jika kita perhatikan gambar ini ya, maka kita tahu bahwa di sini itu akan terlihat dua penampang, gitu. Dua buah penampang. Dua buah penampang begitu. Yang misalnya luas penampang pengisap 1 itu adalah A1 dan luas penampang 2 itu adalah A2. Tuh kan ya? Dan kita tahu bahwa besarnya A1 itu lebih kecil daripada A2. Dan pada pengisap 1 itu jika pada pengisap 1 itu diberikan F1, maka zat cair yang berada dalam diana itu juga akan mengalami tekanan P1 ya. Sehingga menjadi ini F1 per A1. Nah, berdasarkan hukum Pascal bahwa tekanan P1 itu akan nantinya itu akan diteruskan ke segala arah yang sama besar. Sehingga kita juga dapat mengetahui dan di sini itu akan dapat kita ketahui bahwa apa? Bahwa P1 itu nanti sama dengan P2. Di sini ada P2, ada P2. Di sini juga ada F2. Ini. Nah, jika pengisap 2 dengan luas penampang A2 itu jadi pengisap 2 ini akan menerima luas. Jadi pengisap 2 ini dengan luas penampang A2 itu akan menerima tekanan P1 gitu. Seandainya ini aku tulis seandainya ada gaya ya yang dihasilkan oleh tekanan P1 pada penampang A1 pada penampang A2 penampang A2 ini kan ya, maka itu menjadi gaya sehingga persamaannya hingga diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu F1 itu sama dengan P1 dikali A2, ya kan? Dengan P1 itu sama dengan A1, F1 per A1. Jadi F1, maaf, ini F2, F2 sama dengan F1 per A1 dikali A2. Ini. Dengan demikian diperoleh bahwa P1 sama dengan P2. Yang mana P1 sama dengan F1 per A1 itu sama dengan F2 per A2. Dan jika luas penampang itu berbentuk lingkaran, jika A berbentuk lingkaran, maka A1 per A2 itu sama dengan pi R1 kuadrat per
Pi R2 kuadrat sama dengan 1/4 D1 kuadrat per 1/4 D2 kuadrat. Sehingga, ya, sehingga F1 per R1 kuadrat itu sama dengan F2 per R2 kuadrat, atau juga dapat ditulis F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Seperti ini. Dan inilah yang dinamakan hukum Pascal. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tekanan hidrostatik. Hidrostatis. Oke, tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis itu adalah tekanan dalam fluida karena adanya pengaruh ke kedalaman. Oke, kita input gambarnya terlebih dahulu sebagai ilustrasinya. Oke. Nah, kita itu akan meninjau sebuah titik di kedalaman tertentu. Misalnya titik B nih, titik B. Oke, ini titik B. Titik B ini berada di kedalaman sebesar H. Jadi kedalaman dari titik ini ke maaf. Jadi kedalaman dari titik sini ke sini itu seperti ini. Dari titik sini ke sini itu H. Gitu kan? Dan untuk mengetahui tekanan di titik B, maka kita perlu melihat kolom air. Jadi kita batasi terlebih dahulu. Ya, misalnya sekian. Sekian. Oke, seperti ini. Oke. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi kita hanya akan melihat kolom air berbentuk ini, persegi panjang ini, gitu kan. Dengan alas misalnya, alasnya ini misalnya A. Ini ya kan. Dan dengan alas A dan tinggi H, maka akan diperoleh bahwa P itu sama dengan A dikali H. Misal zat cair yang kita lihat itu memiliki massa jenis, misal massa jenis ya, massa jenis rho, maka ingat bahwa rho ini massa jenis rho itu sama dengan M per V. Rho sama dengan M per V. Sehingga kita dapat ketahui bahwa M, ya, M itu sama dengan rho dikali V, di mana kita tahu V itu adalah jadi V adalah A dikali H. Jadi M itu sama dengan rho dikali AH. Kemudian jika kita memiliki massa, maka pasti memiliki gaya gravitasi ke bawah, ya, arahnya ke bawah, sehingga dapat kita peroleh bahwa W itu sama dengan M dikali G. Dimana kita tahu bahwa M adalah rho AH dikali G. Tinggal gini ya. Oke, dengan demikian, kita bisa mengetahui tekanan di titik B, karena tekanan itu kan F per A ya. Jadi tekanan itu kan P sama dengan F per A. Di mana gaya di sini tuh adalah gaya berat, sehingga kita bisa tulis ini W per A. Sama dengan kita tahu W-nya adalah rho A G per A. Sehingga kita dapat oleh bahwa P sama dengan rho B. Dan inilah yang kita uh, yang disebut sebagai tekanan hidrostatis.
hidrostasis. Iya, berikut itu adalah, penjelasan mengenai soal nomor 2 UTS Mekanika Fluida, kurang lebihnya terima kasih dan kiranya, penurunan rumus tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua.